semuanya, perkenalkan nama aku Bintang Pratama Putri. Kali ini aku akan membahas mengenai time value of money atau nilai waktu dari uang. Jadi, kali ini kita akan membahas mengapa uang yang kita miliki sekarang lebih berharga dibandingkan uang yang akan kita terima di masa depan. Bagaimana cara menghitungnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia investasi. Ada yang tahu nggak sih apa pengertian time value of money? Jadi, time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep keuangan yang sangat penting dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan, baik untuk individu maupun perusahaan. Secara sederhananya, konsep ini menyatakan bahwa uang sejumlah tertentu yang kita miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Alasannya karena uang yang kita miliki sekarang dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan, seperti diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan, digunakan untuk membeli barang atau jasa, atau bahkan disimpan untuk keperluan mendesak. Nah, ada juga nih pertanyaan mengapa uang saat ini itu lebih berharga. Ada beberapa alasan utama ya mengapa uang saat ini itu lebih berharga. Yang pertama, karena adanya peluang investasi. Uang yang kita pegang sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan tambahan pendapatan, misalnya melalui bunga bank, deposito saham, atau investasi lainnya. Yang kedua, karena adanya inflasi. Setiap tahun, harga barang atau jasa cenderung naik. Jika uang hanya disimpan tanpa diinvestasikan, daya belinya akan menurun karena inflasi. Yang ketiga adalah karena adanya resiko dan ketidakpastian. Masa depan penuh ketidakpastian. Uang yang diterima sekarang lebih pasti nilainya daripada uang yang dijanjikan di masa depan yang mungkin saja tidak terrealisasi. Dan yang terakhir, karena adanya preferensi konsumsi saat ini. Secara psikologis, manusia cenderung lebih menghargai manfaat yang bisa dinikmati sekarang daripada manfaat yang harus menunggu di masa depan. Nah, tahu nggak kalian ada komponen utama loh di dalam time value of money? Untuk memahami konsep time value of money, kita harus mengenal beberapa komponen utamanya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada present value atau VV, yang dimana nilai uang saat ini dari jumlah uang yang akan diterima di masa depan. Yang kedua adalah future value atau EV, yaitu nilai uang yang di masa depan dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini. Dan yang ketiga adalah tingkat bunga atau R, persentase keuangan atau bunga yang diperoleh per periode. Dan yang terakhir adalah periode waktu atau disimbolkan dengan N, yaitu jumlah waktu atau periode investasi atau pinjaman berlangsung biasanya dalam tahun. Nah, rumus future value digunakan untuk menghitung uang di masa depan jika uang tersebut diinvestasikan sekarang dengan tingkat bunga tertentu selama berapa periode. Rumusnya itu adalah VF sama dengan VV kali 1 tambah R pangkat N. Di sini VV adalah nilai uang saat ini, R adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Sebaliknya, rumus present value digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang yang akan kita terima di masa depan jika dihitung dalam nilai saat ini. Rumusnya adalah PPY sama dengan VF per 1 tambah R pangkat N. Rumus ini sangat berguna untuk menilai apakah investasi atau proyek tertentu layak dilakukan berdasarkan nilai uang saat ini. Contoh perhitungan future value. Misalnya nih, Anda memiliki uang 1 juta dan ingin menginvestasinya selama 3 tahun dengan bunga 5% per tahun. Dengan rumus future value kita bisa menghitungnya. VF sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 3. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yang dimana hasilnya adalah 1,157625. Jadi VF sama dengan 1 juta dikali 1,157625, yang hasilnya adalah 1.157.625. Artinya, uang 1 juta yang Anda investasikan hari ini akan menjadi
1.157.625 dalam 3 tahun mendatang. Contoh perhitungan present value. Sekarang, misalkan Anda akan menerima uang 1.504 tahun lagi dengan tingkat bunga 6% per tahun. Berapa nilai uang tersebut jika dihitung saat ini? Rumusnya itu adalah VV sama dengan VF dibagi 1 tambah 0,06 pangkat 4, yang dimana VF-nya adalah 1.500 dibagi dengan 1 tambah 0,06 pangkat 4, yang dimana kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yang hasilnya menjadi 1,2625. Jadi VV 1.500 dibagi 1,2625 adalah 1.188.000. Jadi nilai uang 1.500.000 yang akan diterima 4 tahun lagi jika hitung dengan tingkat bunga 6% per tahun setara dengan sekitar 1.188.000 saat ini. Contoh kasus praktisnya yaitu misalnya kita membeli mobil dengan kredit. Misalnya Anda ingin membeli mobil seharga 200 juta, Anda membayar uang muka sebesar 50 juta dan sisanya adalah 150 juta dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Dengan konsep nilai waktu dari uang, Anda bisa menghitung beberapa total pembayaran cicilan dan membandingkannya dengan membeli tunai atau alternatif investasi lainnya. Misalnya, jika Anda memilih untuk menginvestasikan uang muka lebih besar, berapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dibandingkan pengambilan kredit? Nah, ada juga loh konsep nilai waktu secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Menabung di bank. Anda bisa membandingkan bunga tabungan dengan inflasi untuk memastikan nilai uang Anda tidak tergerus. Yang kedua adalah menghitung cicilan kredit, yaitu bank menggunakan konsep ini untuk menentukan besarnya cicilan atau bunga pinjaman. Yang ketiga adalah perencanaan dana pendidikan dan pensiun. Anda bisa menghitung berapa yang harus ditabung setiap bulan agar mencapai target dana di masa depan. Dan yang terakhir adalah menilai investasi. Dengan time value of money, Anda bisa membandingkan berbagai alternatif investasi berdasarkan nilai sekarang dan nilai masa depan. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa uang yang kita miliki saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena adanya peluang investasi, inflasi, dan ketidakpastian. Dengan memahami konsep time value of money, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, baik untuk investasi, menabung, maupun mengambil kredit. Konsep ini sangat penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang, seperti dana pendidikan, pensiun, dan investasi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga penjelasan tentang time value of money ini bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan terencana.